Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kami bawa hati kami tetap mau bersyukur, tetap mau menyembah. Dan inilah setiap kami anak-anak menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tetap bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari datanglah menyembah hampiri Tuhan, sembah Dia. Dan selalu menyembah di dalam segala hal. Kami hampiri-Mu Tuhan dengan syukur Kami. Nama karalabaya ralabaya. Nikmati Bapa, Jama Bapa, Kau jama anak-anak dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun Tuhan, buka hati mereka. Biar setiap mereka yang menyembah, mereka menikmati dengan sungguh akan jama Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, oh, dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Puji Tuhan guys, selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Pujian, penyembahan dan firman Tuhan setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 6 sore dan 5 pagi. Kami persembahkan demi kemuliaan dan hormat Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya, puji Tuhan. Setiap hari Senin sampai Jumat, worship leader kami 8 orang, 8 sahabat saya yang memuji menyembah Tuhan di setiap hari Senin sampai Jumat. Bila pujian penyembahan yang dinaikkan oleh hamba Tuhan yang berkati ini membawa kita pada kekuatan, kedamaian, sukacita. Kita terus mengalami zaman Tuhan setiap harinya. Melalui program ini biarlah banyak jiwa datang dalam pertobatan. Melalui program ini marilah kita share link-link akun-akun yang guys nonton bersama-sama, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok, untuk menjadi berkat bagi orang di luar sana. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu. Di malam hari ini kami kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Hibur yang dalam kesusahan. Kau berikan kekuatan pada kami semua malam hari ini, untuk kami makin berserah, bersandar, bergantung pada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu.
Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Engkau harus semakin besar, kami harus semakin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita langsung membuka firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 1, yang judul pasal 8 ini adalah hidup oleh roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Malam hari ini tema khotbah saya itu ketika dosa masa lalu menghantuimu. Ketika dosa masa lalumu masih menghantuimu. Apakah ada dosa di masa lalu yang terus kembali menghantui kita? Apapun dosa itu, kau pernah narkoba, entah pernah hidup dalam dosa-dosa persinahan, dosa-dosa percabulan, kemarahanmu, emosimu meninggalkan pasanganmu. Bahkan setelah engkau masih sudah minta ampun berkali-kali, tapi masih terus menghantui pikiranmu. Iblis sangat pandai. Iblis sangat pandai menggunakan masa lalumu sebagai senjata untuk melumpuhkan masa depanmu. Rasa bersalah yang sehat membawa kita pada pertobatan, tapi ya rasa bersalah yang tidak sehat menghancurkan kita. Nah, Roma 8 ayat 1 ini mengatakan, tidak berkata bahwa tidak ada penghukuman jika kamu sudah cukup baik, tapi di dalam Yesus Kristus itu satu-satunya syarat bahwa dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika dosa masa lalu ini masih menghantui kita, masa lalu yang sudah diserahkan kepada Yesus tidak memiliki lagi kuasa lagi untuk apa? Untuk mendefinisikan masa depanmu. Masa lalu yang sudah diserahkan pada Yesus tidak lagi memiliki kuasa lagi untuk mendefinisikan masa depanmu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, 3 kebenaran dalam Roma 8 ayat 1 ini. Tidak ada penghukuman dalam ayat ini. Tidak ada penghukuman. 0, 0. Tidak ada sisa penghukuman. Bukan dikurangi, bukan diminimalisir, tapi dihilangkan. Tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Kau telah ditebus atas kayu salib. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu, bagi saya dan saudara. Amin. Di sini dikatakan tidak ada penghukuman, dan sekarang tidak ada penghukuman. Sekarang ini maksudnya berlaku saat ini. Tidak perlu menunggu. Saat ini juga, seketika ini juga. Pengampunan Tuhan tidak berjangka waktu. Tidak ada punya waktu nanti Tuhan ampuni. Kau minta ampun sekarang, Tuhan ampuni tahun depan, bulan depan, 10 tahun depan. Tidak, saat ini juga engkau mengaku, Tuhan ampuni seketika ini juga. Kata yang berikut, di dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Identitas ini Yesus Kristus bukan prestasi. Kamu tidak harus layak. Kamu harus ada dalam Yesus Kristus. Kamu harus ada dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Amen. Identitas Yesus ini bukan prestasi, tapi kamu tidak harus layak, tapi kamu harus ada dalam Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur 103:12. Mazmur 103:12 kita buka sama-sama. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103:12 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian jauh dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mengampuni kita total, tidak setengah-tengah. Seketika ini juga Tuhan telah mengampuni engkau jika engkau datang sungguh-sungguh dalam pertobatan. Tidak ada masa 10 tahun atau masa kadaluarsanya, tapi Tuhan mengampuni engkau sekarang ini juga. Tidak ada masa kadaluarsa engkau diampuni hanya 5 tahun, engkau diampuni hanya 1 tahun, tapi selama-lamanya engkau diampuni. Amen. Asal engkau taat pada perintah-perintahnya, asal engkau berdiri dalam kebenaran, asal engkau merendahkan dirimu, asal engkau andalkan Tuhan dalam segala hal. Doa, baca firman, pujian, penyembahan, itu andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun tindakan pekerjaanmu, usahamu, andalkan Tuhan. Amen. Yesaya 43:25 kita buka bersama-sama. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43:25. Aku
akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Haleluya, puji Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena Yesus sendiri mengasihi kita. Yesus sendiri mengasihi tanpa batas pada kita. Makanya dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia berjanji di sini, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak mengingat lagi kesalahanmu. Bahwa engkau tidak layak lagi. Tuhan tidak mengingat. Tuhan telah menghapus semua dosa-dosa kita dan dia tidak akan mengingat kita lagi. Kalau manusia mengampuni tapi masih mengingat, manusia masih memaafkan tapi tidak melupakan katanya. Tapi Tuhan, dia tidak akan mengingat dosamu lagi. Dosa-dosa saya dan saudara tidak akan diingat lagi. Karena tidak ada masa lalu bersama Yesus Kristus. Yang ada hanya masa depan bersama Yesus. Amin. Dalam kekristenan tidak ada lagi masa lalu. Kita sebagai ciptaan yang baru dalam Yesus memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, yang diberkati, yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Tidak lagi masa lalu kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Tuhan melemparkan dosa kita ke dalam laut. Tuhan melemparkan dosa kita ke kedalaman laut. Tokoh Alkitab contohnya misalnya Daud, setelah dia bersinah dengan Batseba dan membunuh suami Batseba, Uria, Daud melakukan dosa yang sangat besar. Persinahan dan pembunuhan tidak langsung. Tapi Mazmur 51 menunjukkan pertobatan yang tulus. Daud minta ampun, datang berbalik pada Tuhan. Tuhan mengampuninya sepenuhnya. Bahkan Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Sepanjang tokoh-tokoh Alkitab, hanya Daud yang dikatakan orang yang berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena dia mau berubah, dia mau berbalik pada Tuhan. Dan kita menjadi manusia yang merasa kuat, merasa mampu, merasa tidak berbuat dosa lah, merasa enjoy saja. Tapi mengaku dosa kita, datang pada Tuhan. Kita berserah, kita lemah, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita harus terhubung dengan pokok anggur, itu Yesus. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa itu dalam arti semua hal tanpa Yesus tidak bisa lakukan. Amin. Tuhan mengampuni apa? Daud dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan dosamu di kedalaman laut. Amin. Yesaya 43:25 mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Jelas di sini Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Mika 7:19 mengatakan juga, engkau akan melemparkan segala dosa mereka ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan bukan pengarsip, Tuhan bukan penyimpan dosa kita, Tuhan bukan perpustakaan dosa kita, tapi Dia telah melempar dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut paling dalam. Dia tidak mengingat-ingat kita dosa kita lagi. Jika Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi, mengapa kamu harus terus mengingatnya? Amin. Jika Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, mengapa kita terus mengingat-ingat dosa masa lalu kita? Karena Tuhan sudah mengampuni total, tidak setengah-setengah. Tidak ada masa berlakunya, tapi seterusnya kekekalan. Dia telah mengampuni dosa-dosamu. Jangan pernah ingat lagi, jangan pernah kembali lagi pada masa lalumu. Berjalanlah, fokuslah pada Yesus, pandang pada Yesus, maka engkau akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kemenangan. Tapi jika engkau beralih fokusmu pada dunia ini, kau akan jatuh tenggelam seperti Petrus. Fokuslah terus pada Yesus. Amin. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku menerima pengampunanmu malam hari ini. Aku menerima pengampunan hari ini secara penuh. Aku tidak akan lagi menghukum diri sendiri. Aku tidak akan lagi menghukum diri sendiri atas apa yang sudah engkau ampuni dosa-dosaku di masa lalu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi guys, identitas baru bisa mengalahkan masa lalu kita. Maria Magdalena punya reputasi yang buruk sebagai pelacur. Yesus mengusir 7 roh jahat daripadanya. Tapi Yesus memulihkannya, memilih dia sebagai apa? Sebagai orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 16. Masa lalu tidak mendefinisikan misi yang Tuhan taruh di hidupmu. Amin. Masa lalu apapun, seberat apapun, banyak tokoh-tokoh Alkitab dipulihkan. Masa lalunya hancur, masa lalunya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan
memulihkan. Amen. Masa lalu tidak menggambarkan misi yang Tuhan taruh di hidupmu, tapi Tuhan sanggup mengubahkan engkau, dipakai Tuhan. Musa yang gagap Tuhan bisa pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Gideon jadi pahlawan yang gagap berani, dia berasal dari suku yang terkecil, tapi Tuhan pakai dia. Daud mengalahkan Goliat, Tuhan bisa pakai. Anak remaja yang mengalahkan 2-3 ekor kambing domba, tapi dia sanggup mengalahkan Goliat. Semua Tuhan bisa pakai untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan nyata, kekal dan abadi. Amin. Maria Magdalena tidak dikenal Tuhan sebagai yang punya 7 roh jahat. Ia dikenal sebagai murid yang setia dan saksi kebangkitan Yesus. Dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan, yang lama sudah berlalu. Ini adalah pernyataan apa? Pernyataan bukan harapan. Ini sudah terjadi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak ada lagi masa lalu, tidak ada lagi dosa-dosa masa lalu yang Tuhan ingat-ingat. Sudah berlalu semuanya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Inilah pernyataan bahwa bukan harapan, ini sudah terjadi. Iblis adalah penuduh saudara-saudara kita. Dalam Wahyu 12 ayat 10 mengatakan, suara penghukuman itu bukan dari Tuhan, tapi penuduh dari iblis, pendendam, roh jahat pendendam yang mencuri, membunuh dan membinasakan jiwa, tubuh dan jiwa rohmu. Iblis tidak pernah akan membiarkanmu dekat dengan Tuhan, tapi dia akan menyerang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari bangsa yang dapat ditelannya. Jika dia mencari bangsa yang dapat ditelan, berarti kita masuk kategori yang tidak dapat ditelan. Kenapa? Kita bersandar pada Yesus. Yesus adalah gembala agung kita. Dia sanggup membela kita. Dia berperang melawan musuh-musuh kita di depan. Amin. Identitas barumu dibangun dari apa yang sudah kamu lakukan, tapi dari apa yang sudah Kristus sudah lakukan untukmu. Sekali saya katakan, identitas barumu, identitas kita sebagai murid Kristus, anak Allah, bukan dibangun dari apa yang sudah kamu lakukan, tapi apa yang sudah Kristus lakukan untukmu di atas kayu salib. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama malam hari ini, Tuhan, aku memilih untuk hidup dalam identitas baruku, dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam definisi masa laluku, bukan dalam masa laluku, tapi hidup dalam identitas baruku dalam Engkau. Bahwa dalam Engkau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengubah kelakuan hidup kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita makin sungguh-sungguh datang pada Yesus, karena Yesus sudah mengampuni kita, sudah tidak mengingat-ingat masa lalu kita, sudah tidak mengingat-ingat dosa kita, karena Dia telah menebus kita di atas kayu salib. Akui, terima pengampunan dan maju terus. Amin. Akui dosamu secara spesifik malam hari ini, terima pengampunan dari Yesus dan maju. Jangan berputar di langkah pertama saja, tapi terus setiap hari engkau harus ikut Yesus, pandang Yesus, doa, baca firman, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku, bukannya pendengar, saya menjadi pelaku firman. Bedakan suara Tuhan dan suara iblis. Tuhan membawa kita pada pertobatan, iblis menuduh dan membawa kita pada keputusasaan, pada kehancuran, pada kematian. Jika suara itu membuatmu putus asa, itu bukan lagi suara Tuhan, tapi suara iblis. Karena Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita. Amin. Perbaharui pikiranmu dengan firman Tuhan setiap hari. Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setiap hari gantikan, aku tidak layak. Dengan apa? Tidak ada penghukuman bagiku. Tuhan telah melupakan dosa-dosaku. Tuhan tidak mengingatnya lagi dosaku. Amin. Percayalah. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pengakuan dosa kepada sesama juga. Dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, membawa penyembuhan dengan cara apa? Pengakuan dosa kepada sesama, saling mengaku dosa kita. Temukan teman rohani dalam komselmu, family cellmu, yang bisa dipercaya untuk perjalanan imanmu. Amin. Gunakan masa lalumu untuk menolong orang lain. Dalam 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, Tuhan menghibur kita supaya kita menghibur orang lain juga. Masa lalumu yang sudah ditebus bisa menjadi berkat untuk melayani, untuk menjadi kesaksian pada orang-orang, pada teman-temanmu, pada siapapun, bahwa engkau pernah Tuhan selamatkan, Tuhan pernah menolong engkau, dan Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita dalam doa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam ibadah malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami. Kami percaya dosa-dosa kami Engkau tidak mengingat lagi. Engkau telah mengampuni, Engkau telah membuang dosa kami di tubir laut yang dalam. Engkau telah melepaskan kami dari segala kekhawatiran, kecemasan. Dalam Engkau ada penghiburan, ada kekuatan. Kami percaya tidak ada lagi masa lalu kami, yang ada masa depan kami bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kedepannya kami makin serupa, menjadi karakter seperti Engkau. Kami menjalani kehidupan kami dengan teladan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang saat ini menyaksikan Engkau, siapapun Engkau, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, siapapun saudara-saudaramu yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu Engkau saat ini juga. Yesus bertanya pada Engkau, maukah Engkau sembuh? Katakan, mau Tuhan Yesus Kristus. Percayakah aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang Engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau Engkau menyembuhkan aku Tuhan Yesus, memulihkan aku Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang sama, kuasa yang sama ribuan tahun yang lalu masih berlaku sampai detik ini juga, yang sanggup menyembuhkan segala penyakitmu, yang sanggup memulihkan ekonomi keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pulihkan semua penyakitmu, sembuhkan penyakitmu, semua masalahmu Tuhan pulihkan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu yang harmonis, diberkatilah usaha-usahamu, diberkatilah orang tuamu, suami istri, anak-anakmu, diberkatilah semua yang Kau lakukan. Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup doa kita, ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Damai di hati, shalom, Tuhan memberkati. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Panggil nama yang berkuasa. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
Indonesia.